Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permadi Indra Pranata, NPM 18047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 1 Arena. Tujuan modul 1 Arena di sini ada 3, yaitu mengenalkan software Arena dan cara pengoperasiannya. Kedua, mengenalkan software Arena dalam menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga, memodelkan sistem dengan proses orientation dan memberikan informasi mengenai kegiatan dalam sistem secara event orientation. Manfaat modul 1 Arena. Manfaat modul 1 Arena ini ada 3, yaitu agar dapat mengenalkan software Arena dan cara pengoperasiannya, agar dapat menggunakan software Arena dalam menyelesaikan permasalahan, agar dapat memodelkan sistem dengan proses orientation, dan memberikan informasi mengenai kegiatan dalam sistem secara event orientation. Adapun rumusan masalah yang saya angkat di sini adalah bagaimana cara membuat sistem simulasi pada antrian loket pembelian tiket stasiun Gubeng dengan menggunakan software Arena. Nah, yang pertama ada di jam pustaka, di sini ada definisi antrian. Definisi antrian adalah suatu kejadian yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tidak bisa segera mendapatkan layanan disebabkan kesibukan layanan. Untuk jenis antrian itu ada 4. Yang pertama, first come first server, yaitu pelanggan yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Misal, sistem antrian pada bank, SPBU, dan lain-lain. Yang kedua, last come first server, yaitu sistem antrian pelanggan yang datang terakhir akan dilayani lebih dulu. Misalnya sistem antrian dalam elevator lift untuk lantai yang sama. Yang ketiga, service in random order, yaitu panggilan didasarkan pada peluang secara acak, tidak peduli siapa dulu yang tiba akan dilayani. Yang ketiga, short operation time, yaitu sistem pelayanan yang membutuhkan waktu pelayanan tersingkat mendapatkan pelayanan pertama. Kemudian software Arena. Software Arena merupakan alat yang fleksibel dalam analisis untuk membuat model simulasi animasi yang secara akurat mempresentasikan secara virtual banyak sistem. Contoh-contoh simulasi kejadian diskrit diantaranya simulasi pada sistem antrian pelayanan tunggal, simulation of single server queuing system pada pelayanan kasir di pertokoan atau supermarket, teller pada pelayanan nasabah perbankan, ruang informasi pada perkantoran atau hotel, dan simulasi pada sistem inventory atau pergudangan. Di sini ada modul pada Arena Basic. Yang pertama, Arena Basic merupakan salah satu modul yang terdapat di dalam software Arena. Sesuai dengan namanya, modul-modul yang terdapat pada Arena Basic biasa dijadikan dasar untuk membuat simulasi proses dari sistem nyata yang ada. Yang kedua, Basic Process Panel. Basic Process Panel pada Arena berisikan modul-modul yang digunakan untuk memodelkan simulasi sebuah sistem. Yang ketiga, Data Model. Data model adalah kumpulan objek yang ada di tampilan lembar kerja dan model yang mendefinisikan karakteristik bermacam-macam elemen proses seperti Advanced Set Model dan Expression Model. Yang keempat, Advanced Transfer Model. Advanced Transfer Panel adalah panel yang memiliki beberapa modul dengan fungsi transfer atau transportasi yang bervariasi. Panel ini dibagi menjadi 4, yaitu General Flowchart Model, Conveyor Flowchart Model, Transporter Flowchart Model, dan Data Modul. Yang kelima, General Flowchart Model. General Flowchart Model adalah sekumpulan objek untuk mendeskripsikan proses simulasi yang ditempatkan pada jendela model. General Flowchart Modul memiliki warna merah. Nah, di sini adalah flowchart pada modul 1. Pertama mulai, kemudian studi pustaka, dan studi lapangan. Setelah itu menyusun latar belakang. Setelah latar belakang,
Menetapkan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Setelah ditetapkan, melakukan pengambilan data. Data yang diambil di sini adalah penumpang datang stasiun, penumpang mengambil formulir, penumpang mengisi formulir, penumpang dilayani, penumpang membayar tiket, penumpang meninggalkan loket. Setelah itu, dari data yang sudah diperoleh, kita lakukan pengolahan data menggunakan software Arena. Hasil dari software Arena kemudian diverifikasi. Jika tidak, maka dilakukan pengolahan data. Jika iya, langsung masuk kesimpulan dan saran. Setelah itu program selesai. Sekian dari saya. Untuk running softwarenya akan dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Amrullah, NPM 18032010050. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, 5, dan 6. Bab 4 tersendiri yaitu hasil dan pembahasan. Di sini aktivitasnya ada datang, mengambil, mengisi, dilayani, membayar, dan meninggalkan. Dan ini pengukuran waktunya adalah 8 menit. Di datang ada 1, 2, di data ke-1 ada 1 menit, di data kedua ada 2 menit, di data ketiga ada 2 menit, di data keempat ada 1 menit, dan data kelima ada 2 menit. Begitu seterusnya. Dan di sini saya akan langsung menjelaskan ke software arenanya. Jadi ini software arenanya. Pertama kita harus membuat tentang template-template ini. Jadi ini template-nya ini dibuat dari sini. Dari aktivitas, dari datang, mengambil, mengisi, dilayani, membayar, dan meninggalkan. Yang pertama, ada masuk, yaitu dari basic process, yaitu create. Kemudian yang kedua ada assign. Ini wajib guys, jadi harus masukkan create dan assign. Habis itu dimasukkan, ini ada proses-prosesnya yang tadi telah saya bahas, ada 6 ini. Jadi ini proses 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus habis itu ini ada template, yaitu rute. Habis itu yang ini ada stasiun, station. Kemudian yang ini ada proses-proses 3. Kemudian ada assign, ada record, dan ada dispose. Terus habis itu kita langsung ke sini. Di sini kita masukkan namanya, yaitu masuk. Kemudian dimasukkan entity-nya 1, maksimal arrival-nya 1, value-nya 1, dan tipenya random expo. Kebetulan di sini saya sudah membuat dan menjalankan. Jadi saya langsung saja ke tahap berikutnya, ada assign. Di assign itu ada add, nanti harus nambahin ke add. Habis itu kita ganti ke atribut, terus loket 1. Habis itu kita tambahkan add lagi, terus ganti entity picture. Habis itu yang satunya picture woman. Kemudian ini ada proses. Prosesnya itu kita yang pertama kan ada penumpang datang ini kan. Di sini jadi datang. Habis itu delay tipenya diganti expression, units-nya diganti minutes, dan untuk expression-nya kita dapatkan dari tools. Habis itu input analyzer. Nanti langsung habis tools input analyzer, nanti kita bakal taruh ke sini. Nanti kita klik new. Habis new kita ke data file. Habis data file nanti ke use existing. Nanti di situ ada notepad. Nah, itu kan kita kan sebelumnya udah buat notepad untuk
Ini untuk ini itu dibuat notepad 1. Untuk mengambil ini jadikan notepad kedua, ini ketiga sampai ke-6. Jadi setelah data file use existing, nanti kita menginput note yang pertama. Sudah, nanti kalau sudah jadinya kayak gini aja, nggak ada garis ini, terus habis itu langkah selanjutnya kita fit terus ke fit all. Nah, dari fit all nanti keluar ini. Nah, ini yang kita copy. Setelah kita copy, kita masukkan ke sini. Ke sini. Expression ini nanti di paste di sini. Terus dilakuin sampai proses 2, proses 3, caranya sama, proses 4, 5, dan 6. Anyway, juga assign juga sama ini. Cuma bedanya assign 1 dan assign 2. Yang assign 2 tidak ada ini, picture woman, entity picture nggak usah. Terus itu di menuju antrian. Di sini route time-nya 1, unitsnya minutes, station time-nya saat ini station, udah selesai. Habis itu di sini langsung aja ganti antrian 1, ini namanya sama semua. Terus habis itu kita ke record. Di record kita ganti count. Habis itu atributnya kita ganti waktu total 1. Segitu untuk dispose kita ganti loket 1. Kenapa tulisannya 1 ini? Karena kalau misal kita ganti loket 1 pakai angka, nanti nggak bisa, bakal nggak bisa, soalnya harus nama yang berbeda. Kemudian kalau sudah, kita ke run untuk mengecek sudah benar apa belum. Kita ke run, habis itu ke setup dulu. Dan di setup kita merubah number of replication-nya jadi 10. Habis itu ke project parameternya ini harus dicentang, costing, entity, resources, tanks, quizzes, processes, station, transporters, conveyors, activity areas itu harus dicentang semua. Habis itu reports-nya default reportnya ini diganti menjadi Siman. Kembali lagi langsung kita oke. Setelah sudah, kita langsung go untuk mengecek apakah benar. Lah, kalau sudah gitu tadi, itu tandanya udah benar. Nah, itu tadi. Dan akan keluar hasilnya. Nah, ini the simulation has run to complete. Would you like to see the result? Yes, jadi kita langsung ke sini. Jadi ini adalah summary for replication 1 sampai 10. Di sini replikasi ended at time 0,176 hours. Ini masih dalam bentuk jam. Nanti akan kita konversikan di dalam datanya dalam bentuk menit. Ini masih bentuk jam. Dan ini ada 10. Ini ada 10 nanti sampai. Dan ini yang di screenshot nanti buat data. Buat lab press-nya. Ini sampai 10. Bentar. Azan guys. Jam 4 pagi. Oke, lanjut. Sudah. Langsung kita ke Word-nya aja. Setelah selesai, kita masukkan tadi kan jamnya. Karena yang untuk aplikasi pertama 0,176 jam. Kita konversikan ke menit jadi 10,56 menit. Terus ini dihitung sampai 10, replikasi ke 10. Terus kita menghitung rata-ratanya, baik jam ataupun menit. Terus habis itu ada standar deviasi, juga dihitung, konversi menit, variasi, terus di konversi menit juga dihitung variasinya. Kemudian langsung saja, ini outputnya yang tadi.
outputnya sampai 10. Ini analisanya, jadi dari hasil output arena, dari arena yang dapat ketahui bahwa datang adalah 1, mengambil adalah 0, mengisi adalah 0, proses dilayani adalah 0, membayar adalah 0, dan meninggalkan adalah 1. Jadi dapat dari ini. Ini kan 1, 0, 0, 0, tuh kan. Kemudian hasil result arena, ended muncul replikasi 1, yang kayak tadi 0,176, replikasi 2, 0,180 jam. Ini tadi sampai 10. Kesimpulannya adalah sama seperti analisnya tadi. Sini yaitu pertama didapatkan total waktu 8 menit, pengamatan 2 12 menit, ketiga 11 menit, ke 9 menit, dan ini sama seperti analisa. Dan ini setelah dilakukan proses validasi, didapatkan hasil bahwa perhitungannya telah dilakukan, jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Dan ini adalah lampiran tabel T dan tabel Z. Jadi, sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.